Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku, khususnya kelas 8G dan 8H. Kali ini kita berjumpa lagi, walaupun dalam kondisi masih tetap daring ya. Saya harap anak-anak semua masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, materi kita kali ini adalah menemukan struktur dan kaidah bahasa. Nah, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian nanti mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut, simak slide berikut ini. Untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai struktur berita. Nah, struktur berita itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kepala berita atau bisa disebut dengan istilah lead. Kemudian yang kedua adalah tubuh berita atau diistilahkan dengan body. Dan yang ketiga adalah ekor berita. Mari kita simak penjelasannya. Nah, bagian struktur berita yang pertama adalah kepala berita atau diistilahkan dengan lead itu tadi. Nah, bagian kepala berita ini terletak di paling atas sendiri atau di awal kalimat. Nah, tanda-tandanya atau ciri-cirinya ditulis pada paragraf yang pertama, kemudian merupakan saripati berita atau inti dari isi berita. Yang selanjutnya adalah melukiskan seluruh berita secara singkat, mengandung jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana. Kemudian lead yang baik sudah harus direncanakan agar menarik pembaca. Jadi ketika kalian menghendaki untuk menulis berita, maka sebelumnya kalian harus sudah bisa mengonsep kira-kira kalimat-kalimat apa yang hendak kalian tulis dalam kepala berita atau lead. Nah, kenapa harus direncanakan? Karena kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang mengena pembaca agar pembaca tertarik dengan isi berita yang akan kita sampaikan. Kita lanjut anak-anak. Untuk struktur yang kedua adalah tubuh berita atau body. Tubuh berita terletak di bawahnya lead atau kepala berita, berfungsi untuk memaparkan peristiwa secara jelas, kemudian merupakan pembahasan lead secara lengkap, dan selanjutnya adalah merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Jadi di dalam tubuh berita, apa yang sudah dituliskan atau apa yang sudah dibahas di dalam lead itu akan dibahas lebih detail atau lebih lengkap dalam tubuh berita. Nah, struktur berita yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita berisi informasi yang kurang penting, berada setelah lead dan tubuh berita. Jadi, ekor berita ini letaknya berada di akhir paragraf. Dengan struktur penyajian informasi seperti itu, segi kepentingan suatu informasi semakin ke bawah semakin berkurang. Nah, sebaliknya, informasi yang paling penting terletak pada bagian atas. Oleh karena itu, jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan seluruh informasi, dengan hanya memperhatikan bagian awalnya saja, kita sebenarnya telah cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita melanjutkan membahas kaidah-kaidah kebahasaan. Ada beberapa kaidah-kaidah kebahasaan dalam penulisan teks berita. Yang pertama adalah penggunaan bahasa bersifat standar atau bahasa yang baku. Mengapa? Pemilihannya adalah menggunakan bahasa yang baku karena dianggap lebih mudah untuk dipahami oleh kalangan umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media, terutama media nasional. Nah, yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Ciri dari penggunaan kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda. Kita perhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama, masyarakat, wisatawan dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Nah,
Jika kalian perhatikan anak-anak, kalimat tersebut diapit dengan menggunakan tanda petik ganda. Begitu juga yang dicontohkan pada poin nomor 2. Silakan kalian baca sendiri ya. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah menggunakan konjungsi bahwa. Konjungsi itu sama artinya dengan tanda penghubung ya. Nah, contohnya sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa kepala Atpel Manado sudah pulang. Nah, contoh yang kedua, Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Nah, konjungsi seterusnya bisa dicontohkan pada pada contoh yang ketiga. Nah, kaidah kebahasaan yang keempat adalah penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contohnya, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Nah, kaidah kebahasaan selanjutnya adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Contoh yang kedua, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Jadi, fungsi keterangan waktu di sini dan tempat adalah sebagai jawaban dari unsur kapan dan di mana. Ketika kita bertanya kapan, berarti ada hubungannya dengan waktu, dan ketika kita menanyakan di mana, berarti ada hubungannya dengan tempat. Adapun kaidah kebahasaan penulisan berita yang terakhir adalah penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Contohnya menggunakan konjungsi kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis. Nah, kalau menggunakan pola kronologis artinya penulisannya harus menggunakan urutan waktu, tidak boleh diblencong-blencong. Nah, contohnya sekarang, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Sabtu 15 Maret 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Nah, jadi urutan waktunya atau kronologinya itu runtut, tidak dibolak-balik. Nah, begitu juga dengan contoh yang kedua. Itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi, kita melalui Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete dan masuk Jalan Haji Jian. Masih ingat kalian di pembahasan kaidah kebahasaan yang sebelumnya, yaitu ada penulisan kalimat langsung yang ditandai dengan tanda petik ganda. Nah, ini juga ada dalam konjungsi temporal ataupun penjumlahan. Baiklah anak-anak, sekarang kita sudah sampai pada tugas. Nah, ini saya sediakan sebuah teks berita. Silakan kalian baca teks berita ini, kemudian tentukan struktur beritanya. Jadi, berita yang ada dalam teks itu kan totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Nah, dari kelima paragraf itu silakan kalian tentukan mana yang merupakan kepala berita, mana saja paragraf yang merupakan tubuh berita, dan paragraf mana yang merupakan ekor berita. Kemudian setelah itu silakan kalian temukan kaidah kebahasaan yang sudah kita bahas tadi. Apakah ada kalimat langsungnya? Apakah ada konjungsi temporal? Apakah ada konjungsi bahwa dan lain sebagainya?
Untuk tugas ini silakan kalian kerjakan di buku tulis, dan untuk tugas yang kali ini Butia tidak membatasi waktu pengerjaan. Jadi tugas yang ini akan kita bahas atau akan kita koreksi ketika kita bertatap muka. Insya Allah dalam waktu dekat, semoga tidak ada halangan dan semoga kondisinya juga semakin membaik sehingga kita bisa bertatap muka ya. Nah, sekarang kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Jadi anak-anak, Butia mau memberikan sedikit saran kepada kalian bahwa kita harus tetap menjaga kesehatan, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jaga kesehatan selalu kalian di sana. Salam untuk orang tua kalian dan silakan dikerjakan dengan perasaan yang bahagia. Terima kasih anak-anak telah mendengarkan materi dari Butia untuk pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.